Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kesucian pada hari ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan bersamamu Bapa. Saya yakin dan percaya selama pandemi ini berlangsung, kita sudah melalui hari-hari kita bersama dengan Bapa kita di sorga. Kita akan menyanyikan pujian ini, bersamamu Bapa kulewati semuanya.
berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi yang indah ini. Karena kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi semua karena anugerah dan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, pada pagi ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kami yang sedang mengikutinya, baik kami yang berada di rumah dan dimanapun kami berada saat ini, kami mohon Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami, agar supaya kami boleh dapat mengikuti setiap ibadah ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan iman kami kembali dikuatkan, dan jiwa kami kembali ditenangkan dan disegarkan oleh Tuhan. Semua fasilitas yang kami gunakan, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau menjamahnya, agar semua fasilitas ini boleh dapat menunjang jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Pemain musik dan teman-teman kami yang mengoperasikan LCD dan kamera, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Amin. Bapak ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Saudaraku, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pujian besar setiamu Allah Bapakku. Besar setiamu
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita mendukung di dalam doa bagi bangsa dan negara kita, dan juga pelayanan Tuhan yang ada di Korop 1 Bandung dan semua jemaat yang ada. Kita akan menyanyikan pujian Haleluya 12 kali, akan menghantar kita untuk masuk dalam doa syafaat. di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini ya Bapa. Berkatilah pemerintah dan para pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu membimbing mereka untuk menerapkan setiap aturan-aturan yang baik demi kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia pada saat ini. Ya Bapa di sorga, di dalam pemerintahan mereka, kiranya nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk semua jemaat Korop 1 Bandung. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Bapa di sorga. Jikalau ada di antara kami yang sedang sakit, kami mohon Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan keadaan kami.
Kalau ada di antara kami yang sedang berputus asa, kami mohon Tuhan berikan pengharapan bagi kami. Jikalau ada di antara kami yang lemah imannya, kami mohon Tuhan kuatkan kembali. Ya Tuhan Yesus, jikalau ada di antara kami yang berkekurangan, kami mohon Tuhan cukupkanlah segala kebutuhan hidup kami masing-masing. Engkaulah Immanuel, Allah yang beserta kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi apapun. Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati pelayanan Tuhan yang ada di Korop 1 Bandung. Berkati Opsir pemimpin kami beserta keluarganya. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Letnan Okto Sarman, terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Mazmur 119 ayat 114 mengatakan demikian. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini menenangkan jiwa kita, menguatkan hati kita, memberikan pengharapan bagi kita untuk menjalani dan melanjutkan kehidupan kita di hari-hari yang akan mendatang. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebuah pujian mengatakan, Engkaulah perisaiku. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Perisaiku,
Jemaat Tuhan, mari sekarang kita akan masuk di dalam doa, kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Putramu Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, dan kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman-Mu ya Tuhan, dan kami sudah siap mendengar. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Sakarya, pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Sakarya, pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Penglihatan keempat Imam Besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan pada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini di dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kesetiaan Allah di tengah masa kesukaran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita memikirkan tentang kapan masa kesukaran pandemi corona ini akan berakhir, di dalam negeri kita atau mungkin di seluruh dunia ini, maka jawabannya tidak ada seorang pun yang tahu. Adapun banyak orang memprediksikan bahwa corona ini akan berakhir mungkin kurang lebih 2 tahun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi ini, saya percaya bahwa banyak doa dan pengharapan kita yang kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan banyak orang telah datang, dan saya percaya kita juga diantaranya telah menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena kesukaran yang telah terjadi, bukan saja secara fisik yang dirasakan melalui serangan virus ini, tetapi juga dampak psikologis dan ekonomi yang juga mempengaruhi di hampir semua sektor kehidupan kita, karena menyangkut eksistensi kehidupan manusia secara keseluruhan, baik secara pribadi dan dalam masyarakat. Dan khususnya bagi mereka yang memiliki taraf hidup di bawah garis kemiskinan, ini merupakan suatu pukulan yang berat, bagaimana mereka harus mencari
menafkahi kehidupan mereka sehari-hari. Dan ada di antara mereka yang harus kehilangan pekerjaan karena di PHK, bahkan dirumahkan. Ini merupakan hal yang berat di dalam rumah tangga. Tetapi saya mendorong bagi kita, Bapak Ibu, Saudara sekalian, melalui dari tempat ini, jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan untuk setiap kejadian atau peristiwa yang membuat kita rasa kecewa atau menderita. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan untuk setiap hal yang kita rasakan, kekecewaan atau penderitaan dalam kehidupan kita. Tetapi saya mendorong bagi kita semua untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan, bagian yang pertama, kita akan mendapatkan berkat di dalamnya. Yakni Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mempelajari kitab ini, kita harus mengetahui latar belakang kitab ini. Bahwa arti nama kitab ini adalah dikatakan sini dikenal dengan kitab Apokalips yang memiliki arti pewahyuan. Apa artinya bagi kita? Di sini diartikan bahwa Allah sedang melakukan perencanaannya keselamatan bagi umatnya yang percaya kepada Tuhan. Dan adapun saudara yang diberkati oleh Tuhan, pasca masa pembuangan bangsa Israel ke Babel, kemudian mereka harus kembali ke Yerusalem. Dan mereka harus diperhadapkan dengan tatanan kehidupan yang baru, di mana mereka harus menjauhi dosa-dosa mereka dan hidup dekat kepada Tuhan. Mereka harus hidup disucikan dan dikuduskan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah tugas yang harus dilakukan oleh Nabi Zakaria bersama dengan teman-temannya. Di antara juga ada Nabi Hagai. Kalau kita membaca di kitab-kitab yang lain, kita kenal ada Nabi Ezra dan juga ada Nehemia yang berusaha mendorong bangsa Israel untuk kembali membangun bait Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita akan mempelajari penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang telah melepaskan bangsa Israel dari tanah pembuangan itu. Tuhan menggerakkan Raja Hati-Kores sehingga raja ini mengizinkan bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat rancangan Tuhan yang selanjutnya adalah, kalau kita melihat bagaimana Nabi Zakaria ini, dia memiliki arti nama Ibrani, yakni Allah mengingat. Nama Ibrani Zakaria adalah Allah mengingat. Kemudian nama ayahnya, yakni Berekia yang memiliki arti nama Allah memberkati. Allah memberkati. Dan nama kakeknya adalah Ido, adalah artinya pada waktu yang ditentukan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak terjadi secara kebetulan. Sadarkah kita bahwa Allah memiliki waktu tersendiri untuk memberkati umatnya? Kalau kita melihat dari pembacaan ini, bahwa Allah memberkati bangsa Israel ini pada waktunya, pada waktu Allah itu sendiri. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama, Dia pun akan memberkati kita menghadapi masa-masa kesulitan ini dengan cara Tuhan sendiri, pada waktu Tuhan sendiri. Dan biarlah kita akan tetap setia kepadanya untuk menantikan janji berkat-Nya terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bagian yang kedua yang kita pelajari di sini adalah Allah menyucikan umat-Nya dari dosa-dosa mereka. Pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Di situ Nabi Zakaria mendapatkan penglihatan keempat mengenai imam besar Yosua, di mana seperti apa kondisi kepemimpinan rohani bangsa Israel setelah masa pembuangan. Itu dicatat di dalam Zakaria 3 ayat yang kedua. Dikatakan di situ, mereka seperti puntung yang ditarik dari api. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Kalau kita memperhatikan sebuah kayu itu dibakar, kemudian kita tarik lagi, mungkin sebagian kayu itu di ujungnya itu telah habis terbakar dan hangus. Dan mungkin sebagian sudah habis terbakar yang lainnya Bapak Ibu. Dan ini melambangkan keberdosaan bangsa Israel
atau kehidupan Yosua tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, iblis pada waktu itu berdiri dan mendakwa Yosua. Kita harus mengetahui pekerjaan iblis. Dia adalah bapa pendusta, dia adalah bapa pendakwa. Dan pekerjaannya, dia menggoda manusia, dia mengingatkan kepada manusia untuk dosa-dosa masa lalu. Dia membongkar itu dan mendorong manusia untuk jatuh di dalam dosa itu kembali. Dan setelah itu dia menghadapkan perkara itu di hadapan Tuhan. Inilah yang terjadi dalam pasal ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus mengetahui bahwa inilah cara-cara iblis untuk menjatuhkan kita. Inilah cara iblis untuk menjatuhkan manusia. Demikian halnya Yosua pada waktu itu. Dia didakwa karena dia mengenakan pakaian yang kotor dan yang artinya tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan. Tetapi Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia Allah yang penuh kemurahan dan dia menyucikan Yosua kembali. Kita akan mempelajari di sini bahwa Allah tetap mengasihi kita. Dia menyucikan kita. Dia ingin agar kita diberkati dan disucikan olehnya. Inilah wujud kesetiaan Allah dalam menyucikan umatnya. Nah, apa implikasinya di dalam kehidupan kita? Sekali lagi di sini saya melihat terjemahan di dalam Full Life. Di situ dikatakan bahwa jubah Yosua yang kotor ditanggalkan, yang melambangkan penghapusan dosa Yosua dan Israel. Dia kemudian dikenakan pakaian pesta dan serban yang bersih di kepalanya, yang menunjukkan pemulihan penuh kepada jabatan imam. Dosa Israel telah dihapuskan dan mereka dikenakan jubah kebenaran ilahi, pentahiran yang sama tersedia bagi kita melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mungkin bukan seorang pemimpin rohani di dalam gereja. Kita mungkin bukan seorang opsir, tetapi kita hanya jemaat. Tetapi di dalam hal ini kita belajar bagaimana Allah menginginkan kita untuk memimpin diri kita sendiri. Memimpin kerohanian kita sendiri untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kita bersekutu dekat dengan Dia. Agar kita menjauhkan segala dosa dan pelanggaran yang seringkali mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Itulah kerinduan kita. Itulah kerinduan Tuhan juga. Dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dan bagian yang ketiga di sini, kita akan belajar bagaimana kesetiaan Allah adalah memberkati dan menghadirkan juru selamat di dalam dunia. Pasal yang ketiga, ayat 8 sampai yang ke-10. Di situ dicatat mengenai kedatangan Sang Tunas di ayat yang ke-8. Maka gambaran akan kehadiran Yesus setelah masa intertestamental atau masa kekosongan di mana kurang lebih 400 tahun. Setelah itu masa di mana orang tidak mendengar pewahyuan, di mana orang tidak mendengarkan lagi suara kenabian, dan kemudian Allah menghadirkan Yesus Kristus atau juru selamat kita di dalam dunia ini. Kita lihat bagaimana pelayanan Tuhan selama kurang lebih 3,5 tahun di dalam dunia ini. Dia melayani dan memberitakan kabar baik. Dan setelah itu dia harus menghadapi salib, yaitu dia harus menanggung dosa-dosa manusia. Dan inilah hebatnya Tuhan kita, Allah yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan kita, bahwa dia tidak mati saja, tetapi dia Allah yang hidup. Dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan kemudian ia menampakkan diri kepada para murid. Kemudian setelah itu kurang lebih 50 hari, dia terangkat ke sorga dan menjanjikan juru selamat. Menjanjikan Roh Kudus sebagai ganti kehadirannya di muka bumi ini untuk menyertai para murid. Dan kalau kita melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus ini, apa yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus ketika dia berada di Serambi Salomo, kurang lebih 3.000 jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan dan melakukannya yang Tuhan harapkan, kita akan membawa berita baik ini kepada orang lain. Sehingga orang lain menerima Yesus Kristus dan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Satu hal yang saya mau katakan sini, yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita sebagai murid-muridnya adalah tetap setia kepadanya. Tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tercatat di dalam Roma 8 ayat 35-39. Ini yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Firman Tuhan ini sungguh indah bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah raya mingguan, seperti biasanya kita dalam berkumpul dalam jumlah yang besar, tetapi saya mendorong dalam ibadah-ibadah rumah tangga kita, di dalam doa-doa syafaat kita yang terus kita panjatkan kepada Tuhan. Kiranya hadirat Tuhan selalu hadir untuk menguatkan, untuk memberikan semangat hidup di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah situasi menghadapi pandemi corona ini. Kita akan terus bersemangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab kita ingat, yang pertama bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Ia tidak meninggalkan umatnya. Dan yang kedua, Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dan yang ketiga, Ia memberkati dan menyediakan keselamatan bagi kita yang tetap setia dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi menjelang siang hari ini, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami rindu bahwa hadirat-Mu selalu hadir dan menyertai kehidupan kami. Di dalam situasi-situasi yang sulit saat ini, biarlah Roh Kudus-Mu akan terus menguatkan kami untuk terus maju bersama dengan Tuhan, untuk terus giat di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kami tahu ada upah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami yang setia dan berharap kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Bala Keselamatan nomor 324. Kita
Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam nama Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih Kristus melimpahi kamu sekalian. Amin.